sikap manusia umat Islam terhadap Ramadan ini berbeda-beda. Ada yang bersungguh-sungguh, ada yang biasa-biasa aja. Kalau dianalogikan seperti ini, saya punya iPhone yang termahal saat ini, yaitu tipe berapa tuh Pak? Tipe 15 ya? iPhone yang mahal itu. Saya belum tahu itu bentuknya gimana itu. Mahal jutaan. Nah, iPhone yang mahal itu saya kasih bocah umur 1 tahun 2 tahun. Kira-kira itu iPhone diapain sama bocah? Diapain kira-kira itu iPhone? Paling dijilat-jilatin ya, diiniin, terus gitu-gituin, paling dibanting. Tapi ketika iPhone ini dikasih saya, Masya Allah, akan saya jaga ini iPhone baik-baik, akan saya gunakan, bahkan bisa jadi lupa aku bini. Ya Allah, karena apa? Karena saya tahu harganya ini iPhone. Saya jaga, saya rawat, saya gunakan dengan baik. Tapi bocah umur 1 tahun, 2 tahun dikasih iPhone. Kenapa? Dibanting, dijilatin dan sebagainya. Padahal itu iPhone harganya mahal. Karena dia tidak tahu harga nilai iPhone tersebut. Terhadap Ramadan pun seperti itu. Mudah-mudahan di sini melakukan yang menyikapinya seperti itu. Apakah sikap kita terhadap Ramadan ini memang benar-benar sungguh-sungguh seperti orang yang tahu harga iPhone, sangat menghargai, tidak seperti bocah umur 1 tahun 2 tahun ketika dikasih iPhone. Mudah-mudahan, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan begitu hebatnya Ramadan Pak. Ya Pak Arif sudah jam berapa ya? Sampai jam berapa Pak Arif? Sampai jam 17.30. Ya 10 menit lagi. 10 menit lagi Pak Arif ya. Bahwa kita maksimalkan. Ada satu cerita Bu, diceritakan oleh sahabat Tolha bin Ubaidillah. Jadi Tolha bin Ubaidillah ini bercerita, saat itu ada 2 orang mu'alaf, 2 orang masuk Islam bersamaan, bareng. Nah setelah masuk Islam, yang satu ini sungguh-sungguh dia beribadah, yang satu ini biasa-biasa aja. Setelah masuk Islam tuh, nah bahkan yang pertama dia sampai ada tugas perang, dia maju ke medan perang, dia jihad fisabilillah di perang Uhud, sampai dia meninggal itu di perang Uhud, mati sebagai mati syuhada. Nah kalau yang satu lagi ini matinya biasa-biasa aja di tempat tidur, dia gak ikut perang. Dari segi keutamaan, tentu yang utama yang mati syahid, yang ibadahnya sungguh-sungguh, masuk Islam bareng. Tapi diceritakan Pak Ibu, begitu Tolha bin Ubaidillah mimpinya sahabat beda dengan kita. Mimpi dibawa ke satu tempat di mana ada suatu pintu yang sangat besar sekali, megah, ternyata itu pintu surga. Keluar dari pintu itu, nyamperin 2 orang yang tadinya di mu'alaf masuk Islam nih, disamperin, dilihatin sama Tolha bin Ubaidillah. Ternyata pas disamperin, ini malaikat penjaga surga mempersilahkan di antara 2 orang ini masuk surga. Yang pertama masuk surga yang matinya biasa-biasa saja, bukan yang mati syahid. Silahkan masuk. Tolha heran, lah dari segi keutamaan ini yang mati syahid lah yang harus pertama masuk surga, kok ini yang mati biasa-biasa aja? Heran tuh. Keluar lagi malaikat, baru tuh yang mati syahid dipersilakan, silakan masuk surga. Tolha masih nungguin. Keluar lagi malaikat, disamperin sama malaikat itu Tolha, kata malaikat, ente irji, kamu balik aja, kamu belum berhak masuk ke sini, masih hidup kamu mah. Langsung bangun. Pas begitu bangun, ini diceritakan seluruh sahabat semuanya itu diceritakan sama Tolha bin Ubaidillah. Dan sahabat pun secara singkatnya heran, kenapa ya? Kok begini? Seharusnya dia yang mati
Rasulullah menghadap. Menghadap, silakan ceritakan wahai Thalha bin Ubaidillah, ada apa? Ya Rasulullah, saya heran nih. Ini ada 2 orang yang masuk Islam bareng. Kemudian yang satu lagi ibadah, dia mati syahid. Yang satu masuk Islam baru, biasa-biasanya ibadahnya, matinya bukan mati syahid. Dia matinya biasanya di tempat tidur. Tapi kenapa pas masuk surga silakan duluan yang biasa-biasa aja, bukan yang mati syahid. Oh, kamu heran? Nggak usah heran, itu sudah kepastian dari Allah. Kenapa Pak Bu? Ternyata umurnya yang dipersilakan masuk ke surga duluan, umurnya lebih panjang 1 tahun daripada yang mati syahid. Jadi ini wafat nih, yang mati syahid, setahun setelah itu yang mati syahid wafat, baru temannya ini wafat. Dan ini temannya ternyata dia berjumpa dengan Ramadan, dia menemui Ramadan dan sungguh-sungguh melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Qiyamul lail dilaksanakan, puasa siangnya, qiyamul lail dilaksanakan. Kemudian 11 bulan dia usaha, 1 bulan tinggalkan dunia, 11 bulan usaha fokus di ibadah bulan suci Ramadan. Tuhan, itu doang bedanya. Maka itu yang membedakan reposisi akhirnya yang mati biasa ini naik. Bedanya baina sama iwal hanya satu tahun Ramadan. Ini kalau misalnya nih, tahun ini nih seseorang meninggal, besok dia nggak nemuin lagi, saya nemuin Ramadan, beda Pak.